Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi materi kami yang berjudul Pola Kegiatan Perekonomian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Amelia Novia Fitri, rekan saya Susi Vitasari dan Benedik Nugroho Sutomo. Baiklah, kita langsung masuk kepada pembahasan ya. Pola kegiatan perekonomian. Apakah ada yang tahu apa itu pola kegiatan perekonomian? Secara garis besar, pola kegiatan perekonomian itu terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu ekonomi pasar, yang kedua ekonomi campuran, dan yang ketiga ekonomi perencanaan pusat. Nah, pasti tidak ada yang tahu. Oke, kita akan jelaskan. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya antara si pembeli dan si penjual yang ada di pasar. Jadi, sistem ekonomi pasar ini tuh sangat ketergantungan antara interaksi yang dilakukan oleh penjual dan si pembeli yang ada di pasar. Lalu yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang disertai campur tangan oleh pemerintah. Jadi, sistem ekonomi campuran ini ada campur tangan antara si pembeli penjual di pasar dengan pemerintah. Dan yang ketiga, sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem ekonomi perencanaan pusat ini adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, seluruh kegiatan sistem ekonomi perencanaan pusat ini diatur oleh pemerintah dan diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dipraktekkan di banyak negara, terutama negara Indonesia. Maka ciri-ciri dan corak kegiatan dari sistem ekonomi tersebut perlu dikenal dengan sebaik-baiknya. Pertama, hal tersebut bermanfaat karena kita akan dapat melihat bagaimana suatu perekonomian yang kita kenal sehari-hari berfungsi dan menjalankan kegiatannya selanjutnya. Yang perlu pula dikenal karena analisa-analisa ekonomi biasanya menganggap bahwa sistem ekonomi yang wujud adalah sistem ekonomi campuran. Kebanyakan analisis bahwa pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam perekonomian, tetapi pada akhirnya selalu ditunjukkan bagaimana pemerintah mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan kedua, yaitu uang, perdagangan, dan spesialisasi. Di mana uang, perdagangan, dan spesialisasi ini sangat bergantungan. Di mana ada perdagangan, pastinya ada uang, dan pastinya ada juga spesialisasi. Langsung saja, di dalam berbagai corak kegiatan perekonomian, kegiatan ekonomi tidak lagi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi terutama dilakukan untuk memenuhi keinginan-keinginan yang wujud di pasar. Di samping itu, unit-unit produksi telah sanggup mengembangkan teknik produksi yang modern sehingga mereka dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan jumlah yang sangat besar. Dan jumlah yang sangat besar ini dapat dijual ke berbagai pelosok negara dan sering pula ke luar negeri. Jadi, kegiatan perdagangan yang bertumbuh efisien selanjutnya menumbuhkan pula perkembangan spesialisasi dalam kegiatan memproduksi. Uang, perdagangan, dan spesialisasi ini yang pertama yaitu dapat dikatakan atau dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Nah, produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten ini dapat kita bagikan ke dalam 3 bentuk ya. Yang pertama, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam perekonomian yang masih primitif, yang lebih lazim dikenal sebagai perekonomian subsisten, yaitu unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga petani.
karena tingkat produktivitas kegiatan mereka itu masih relatif rendah dan tingkat produksinya itu hanya cukup untuk kehidupan yang sederhana. Dalam perekonomian subsisten, kegiatan perdagangan itu sudah berlaku, iya, tetapi dalam skala yang terbatas. Hanya sebagian kecil saja produksi masyarakat yang dipergunakan. Oke, masuk yang kedua, perdagangan barter. Siapa yang tidak tahu perdagangan barter? Pastinya sudah tidak asing lagi kan di telinga kita. Sistem yang masih sangat primitif. Perdagangan dilakukan secara barter, di mana perdagangan secara tukar barang dengan barang. Dalam perdagangan seperti itu, haruslah wujud keadaannya tuh di mana seseorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan satu barang lain, dan seorang lain memproduksi barang yang diingini orang yang pertama dan bersedia menukarnya dengan barang tersebut dengan yang dihasilkan oleh orang yang pertama. Jadi, dalam perdagangan barter ini, yaitu cara pedagang dan pembeli, yaitu mereka saling menukarkan barang. Si pedagang itu dapat dikatakan sebagai orang pertama dan si pembeli dapat dikatakan dengan orang yang kedua. Jadi, jika orang kedua ini menginginkan barang yang pertama, maka dia harus menukarkan barang dia, yaitu sistem barter, jadinya tukar-menukar barang. Oke, lanjut yang ketiga, pola perdagangan perekonomian subsisten. Di mana pola perdagangan perekonomian subsisten ini yaitu adanya uang, maka langkah yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu barang menjadi lebih sederhana. Mereka hanya perlu menjual hasil produksinya di pasar dan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut. Orang itu sekarang dapat membeli barang yang diingininya. Dengan demikian, kesamaan ganda dari keinginan, bukan lagi syarat yang perlu untuk mewujudkan perdagangan. Jadi pola perdagangan perekonomian subsisten ini yaitu seseorang menjual barang tersebut, lalu hasil uang yang mereka dapat itu mereka belikan kembali dengan barang lain supaya perdagangan mereka masih berjalan. Lanjut yang ke materi yang kedua, masih dalam uang dan perdagangan tadi, yaitu ada pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Yang pertama ada ciri-ciri perekonomian uang. Ciri-ciri perekonomian itu di mana suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar perdagangan, dikenal sebagai perekonomian uang. Jadi, boleh dikatakan seluruh masyarakat yang terdapat di dunia ini perekonomiannya mempunyai sifat-sifat yang digolongkan sebagai perekonomian uang. Karena sekarang masyarakat di seluruh dunia pastinya sudah menggunakan perekonomiannya mempunyai sifat-sifat yang digolongkan sebagai perekonomian uang. Karena sekarang masyarakat di seluruh dunia pastinya sudah menggunakan uang sebagai alat tukar menukar. Dan selain itu ada juga spesialisasi dan perdagangan. Oke, lanjut kepada kebaikan-kebaikan spesialisasi. Di mana kebaikan-kebaikan spesialisasi ini wujudnya yang tinggi merupakan dari ciri penting suatu perekonomian modern. Terdapat juga kaitan yang tepat antara perkembangan ekonomi dan spesialisasi, di mana semakin tinggi perkembangan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat spesialisasi dan sebaliknya. Jadi, semakin tinggi kegiatan perekonomian, maka semakin tinggi juga tingkat spesialisasi tersebut. Dan semakin rendah tingkat perekonomian, maka semakin rendah pula tingkat spesialisasi tersebut. Di antara kebaikan-kebaikan spesialisasi itu telah diterangkan bahwa spesialisasi berkembang sebagai akibat penggunaan uang dan sebagai akibat perkembangan perdagangan. Artinya, perdagangan yang bertambah luas dan semakin efisien akan menimbulkan spesialisasi yang lebih baik.
Selanjutnya, spesialisasi akan dibutuhkannya, tetapi cukup melakukan spesialisasi dalam kegiatan yang paling menguntungkan negara atau wilayah tersebut. Dengan cara ini, faktor produksi akan digunakan dengan lebih efisien. Nah, jadi kebaikan ekonomi ini juga ada kebaikannya. Pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, di mana dalam spesialisasi ini seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan sesuai dengan keahliannya. Ia tidak perlu lagi mengerjakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ini berarti bahwa suatu daerah atau negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya, tetapi cukup melakukan spesialisasi dalam kegiatan yang paling menguntungkan negara atau wilayah tersebut. Yang kedua ada mempertinggi efisiensi produksi, di mana efisiensi memproduksi yang semakin tinggi tersebut dikenal sebagai economic of scale atau skala ekonomi. Ini berarti bahwa suatu daerah atau negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya, tetapi cukup melakukan spesialisasi dalam kegiatan yang paling menguntungkan negara atau wilayah tersebut. Yang kedua ada mempertinggi efisiensi produksi, di mana efisiensi memproduksi yang semakin tinggi tersebut dikenal sebagai economic of scale atau skala ekonomi. Maksudnya, apabila produksi ditingkatkan, misalnya menjadi 2 kali lipat, biaya produksi tidak sama meningkat sebesar peningkatan produksi yang berlaku. Berarti biaya produksi rata-rata bertambah rendah. Di samping spesialisasi penghematan penggunaan alat-alat produksi. Dan juga spesialisasi ini menyebabkan berbagai masyarakat tidak perlu lagi membeli alat-alat produksi yang sama jenisnya. Lalu ada juga yang kebaikan spesialisasi yang ketiga, yaitu mendorong perkembangan teknologi, di mana spesialisasi ini menyebabkan pasaran berbagai barang menjadi bertambah luas untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Hal tersebut berarti produksi harus ditambah dengan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, para pengusaha akan berusaha menggunakan teknologi produksi yang lebih baik dan lebih tinggi produktivitasnya. Lanjut kepada materi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, kita lanjut kepada rekan kami. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Secara garis besar, Baiklah, saya akan melanjutkan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Secara garis besar merupakan corak kegiatan yang berdasarkan yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat untuk mencapai tujuan. Apabila pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Yang pertama rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Berbagai jenis pendapatan tersebut digunakan oleh rumah tangga yang ada 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk membeli berbagai barang atau jasa yang diperlukannya. Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan tersebut digunakan untuk membeli makanan dan
pakaian, yang keperluan sehari-hari yang paling pokok. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan pakaian bukan lagi merupakan bagian yang terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Tabungan juga berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan keusahaan di masa depan. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan mereka yang terutama adalah para pengusaha ingin memaksimalkan keuntungan. Keputusan tentang jumlah barang yang perlu diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya berdasarkan kepada lapangan usaha yang dijalankan. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian yang dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Yang dimaksud dengan industri primer adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola kekayaan dan mengeksploitir faktor produksi yang disediakan oleh alam. Sedangkan industri sekunder merupakan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri seperti sepatu, baju, mobil, buku, dan sebagainya, yang mendirikan perumahan dan bangunan yang menyediakan air, listrik, dan gas. Sedangkan industri tersier adalah industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman atau lembaga-lembaga keuangan, dan menyewakan bangunan seperti rumah dan pertokoan. Yang ketiga, pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan seperti itu termasuklah berbagai departemen pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintahan daerah, angkat bersenjata, dan sebagainya. Biasanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang menguntungkan kepada pihak swasta. Salah satu kegiatan yang demikian adalah mengembangkan prasarana seperti jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan pemerintah adalah mengembangkan prasarana sosial seperti institusi pendidikan, badan-badan penyelidikan, menjaga ketertiban dan keamanan negara, dan menyediakan jasa-jasa yang penting peranannya dalam perekonomian atau jasa angkut, kereta api dan udara, menyediakan jasa pos, telepon, dan telegram, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah cukup aktif dalam kegiatan ekonomi. Sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Yang D, sirkulasi aliran pendapatan. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, dimisalkan bahwa pemerintah tidak wujud dan tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan barang serta jasa, dan pengeluaran sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang pertama, jenis-jenis aliran yang wujud. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang menawarkan sumber-sumber daya kepada para pengusaha, dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut
karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Penawaran dan penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mewujudkan dua macam aliran. Yang pertama, aliran barang, dan yang kedua, aliran uang. Aliran dari berbagai jenis pendapatan dari sektor perusahaan ini adalah aliran dalam bentuk uang. Aliran lain adalah aliran barang, yaitu aliran barang-barang dan jasa-jasa dan sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Yang kedua, sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Di dalam gambaran itu ditunjukkan interaksi di antar sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Ada dua jenis, yaitu menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang kedua, menentukan bagaimana faktor-faktor produksi akan dialokasikan ke berbagai kegiatan memproduksi. Yang ketiga, pasar barang dan pasar faktor. Di pasar tersebut, para pembeli dan para penjual tawar-menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang. Pasar di mana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi yang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang adalah tempat di mana para penjual dan para pembeli Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha atau pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Yang keempat, interaksi antar sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Interaksi di antar sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di pasar barang akan memberikan aliran yang pertama menggambarkan penawaran berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan, sedangkan aliran yang kedua menggambarkan permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Aliran yang ketiga menggambarkan permintaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan, sedangkan aliran yang keempat menggambarkan aliran penawaran faktor-faktor produksi oleh sektor rumah tangga. Selanjutnya ada mekanisme pasar suatu penilaian. Mekanisme ini merupakan suatu sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan produksi dan mengembangkan perekonomian. Tentu saja di dalam sistem ini terdapat akibat yang buruk dan harus dicampur tangani oleh pemerintahan. Kebaikan dalam mekanisme pasar dapat mengalokasikan produksi yang cukup efisien dan mampu mengembangkan ekonomi. Di satu sisi lain, keburukan dalam mekanisme pasar banyak yang memberikan sokongan kuat kepada sistem mekanisme pasar. Mereka berkeyakinan bahwa mekanisme pasar adalah sistem yang paling baik untuk mengatur ekonomi yang dilakukan masyarakat. Ekonomi pasar juga mendapat kritik yang sering dikemukakan oleh beberapa pengusaha. Ada juga kegagalan pasar dan campur tangan pemerintahan. Yang dimaksud dengan kegagalan ini ialah ketidakpuasan dari suatu perekonomian untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan
dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan campur tangan pemerintah ialah menjamin kesamaan hak untuk setiap individu, menjaga perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan.